Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Reni Novalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, untuk video kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang sel elektrolisis. Untuk video sebelumnya itu khusus materinya, sedangkan untuk video kali ini khusus soal dan pembahasan tentang sel elektrolisis itu sendiri. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Nah, di sini saya ingatkan kembali peta konsep tentang menentukan jenis reaksi yang terjadi pada katode dan anode. Teman-teman masih ingat ya? Jadi, untuk anode ia berpengaruh terhadap elektroda yang digunakan itu bersifat iner atau tidak, sedangkan untuk katode itu tidak berpengaruh ya, jenis elektroda yang digunakan. Oke, kita lanjut ke soal dan pembahasan ya. Yang pertama, tuliskan reaksi pada sel elektrolisis lelehan MgCl2 dengan elektrode grafit. Oke, sini yang perlu teman-teman garis bawahi, yang pertama adalah lelehan. Jadi yang kita gunakan di sini bukan larutan tapi lelehan. Lalu yang kedua, elektrode yang kita gunakan adalah grafit. Grafit itu elektrode yang bersifat iner. Oke, langkah yang pertama adalah kita menuliskan reaksi ionisasi dari MgCl2 itu sendiri ya. Menghasilkan ion Mg2+ dan Cl negatif. Ingat, untuk lelehan yang tereduksi dan teroksidasi ya, dalam hal ini kita tentukan yang pertama dulu jenis kation yang dihasilkan, yaitu Mg2+. Mg2+ itu adalah ion dari golongan 2A, tapi dia lelehan, berarti dia tidak bersaing dengan air, sehingga yang tereduksi itu adalah Mg itu sendiri. Kation Mg2+ merupakan lelehan dari ion golongan 2A, sehingga reaksi reduksi yang terjadi pada katode adalah Mg2+ plus 2 elektron menjadi Mg, karena dia tidak bersaing dengan air, karena di sini tidak ada air, karena sistem yang kita gunakan adalah lelehan MgCl2. Lalu untuk anion Cl- dia golongan 7A halida, sehingga dialah yang teroksidasi pada anode. Dengan persamaan reaksinya 2 Cl- menghasilkan Cl2 gas plus 2 elektron, jadi melepaskan 2 elektron. Dengan demikian, reaksi pada sel elektrolisis lelehan MgCl2 dengan elektrode grafit adalah sebagai berikut. Jadi kita tinggal gabungkan ya reaksi katodenya apa, anodenya. Nah, setelah kita gabungkan di sini kita bisa lihat saling meniadakan 2 elektron dengan 2 elektron, Mg2+ dengan Mg2+ dan 2 Cl- dengan 2 Cl-, sehingga reaksi akhirnya atau reaksi redoks pada sel elektrolisis lelehan MgCl2 dengan elektrode grafit adalah MgCl2 menjadi Mg solid plus Cl2 gas. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut soal dan pembahasan yang kedua. Tuliskan reaksi pada sel elektrolisis larutan NaOH dengan elektrode PT. Oke, di sini jenis yang kita gunakan adalah larutan ya. Jadi di sini akan ada saingan antara air dan kation anion itu sendiri. Elektrode yang kita gunakan adalah platina. Platina itu jenis elektrode yang bersifat iner ya, karena ada tiga tadi ya jenis elektrode pada video sebelumnya sudah kita bahas. Yang iner itu ada PT, ada grafit, di sini PT. Oke, yang pertama kita teruskan reaksi ionisasi dari NaOH itu sendiri adalah Na+ dan OH-. Nah, di sini Na+ itu unsur atau ion logam golongan 1A.
ion Na+ merupakan larutan dari ion golongan 1A, sehingga yang tereduksi pada katode adalah air. Karena apa? Karena jika kita bandingkan potensial reduksi standar antara Na+ dan air, maka air itu akan cenderung lebih mudah tereduksi daripada Na. Jika kita bandingkan harga potensial reduksi standarnya ya. Sehingga yang tereduksi adalah air dengan persamaan reaksinya 2H2O plus 2 elektron menghasilkan gas hidrogen dan 2 OH-. Sedangkan untuk anion OH- itu merupakan larutan yang bersifat basa, sehingga reaksi oksidasi yang terjadi pada anode sesuai dengan tata konsep tadi ya, yang sudah saya ingatkan kembali teman-teman, maka anion OH- itulah yang teroksidasi pada anode dengan persamaan reaksi 4OH- menghasilkan 2H2O liquid plus gas oksigen plus 4 elektron. Dengan demikian, reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis larutan NaOH dengan elektroda platina adalah sebagai berikut. Nah, di sini ya. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini NaOH-nya tetap ada ya. Karena OH- yang teroksidasi, sedangkan kalau yang tereduksi adalah air. Jadi di sini pasti ada unsur airnya. Sehingga reaksi redoks secara keseluruhan adalah NaOH plus 2H2O menghasilkan Na plus 2H2 plus O2 plus OH2. Oke, buat teman-teman sekiranya penjelasannya terlalu cepat atau ada yang kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut soal dan pembahasan yang ketiga. Tuliskan reaksi pada sel elektrolisis larutan K2SO4 dengan elektroda nikel. Nah, di sini yang kita gunakan adalah larutan dan elektroda yang kita gunakan bersifat reaktif. Di sini adalah nikel ya. Yang pertama, kita tuliskan reaksi ionisasi dari K2SO4 itu sendiri, yaitu 2K+ plus SO4 2-. Lalu kita amati kation dan anion yang dihasilkan. Nah, kation K+ merupakan larutan dari ion golongan 1A, sehingga yang tereduksi pada katode adalah air. Penjelasannya masih sama ya. Karena jika kita bandingkan harga potensial reduksi standar dari K+ dan air, maka air itu akan cenderung lebih mudah tereduksi daripada K+ dari harga potensial reduksi standarnya ya. Dengan persamaan reaksi 2H2O liquid plus 2 elektron menghasilkan H2 gas plus 2 OH- aqueous. Nah, pada anode itu terjadi kompetisi oksidasi. Jadi mana nih yang teroksidasi di anode? SO4 2- kah, air kah, atau logam nikel dari elektroda yang kita gunakan itu sendiri. Nah, reaksi yang terjadi pada anode adalah spesies yang lebih mudah mengalami oksidasi atau nilai potensial oksidasinya lebih positif. Jadi kita bandingkan harga potensial oksidasi dari ketiga spesies tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat harga potensial oksidasi dari ketiganya. Nah, kalau teman-teman lihat ternyata nikel itu potensial oksidasinya lebih positif dibandingkan air dan SO4 2-. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang teroksidasi adalah nikel. Nah, jadi nilai potensial oksidasi logam nikel itu lebih positif daripada air dan ion SO4 2-. Sehingga logam nikel itu lebih mudah mengalami oksidasi daripada air dan ion SO4 2-. Demikian kita bisa simpulkan bahwa pada anode terjadi oksidasi logam nikel dan terbentuk ion Ni2+. Dengan demikian, reaksi pada sel elektrolisis larutan K2SO4 dengan elektroda nikel adalah sebagai berikut. Jadi di sini reaksi akhirnya, ingat di katode yang tereduksi air, sedangkan di anode adalah nikel, karena nikel lebih cenderung mudah teroksidasi daripada air ataupun ion SO4 2-nya. Dengan reaksi redoks akhirnya adalah K2SO4 aqueous plus 2H2O liquid plus nikel solid menghasilkan 2K plus aqueous plus gas hidrogen plus Ni2+.
plus SO4 2- aqueous plus 2OH- plus. Oke, semoga penjelasan saya ini bisa dipahami. Jangan lupa share videonya ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.